Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Jangan lupa untuk bantu Mimin tekan tombol like terlebih dahulu. Gas. Bab 1881 sampai bab 1885. Kirimkan ke Ye Chen. Ma Lan semakin bingung saat mendengar ini. Xiao Changkun, apa maksudmu dengan ini? Xiao Changkun buru-buru berkata, itu benar, menantu yang baik, bukan Anda pergi untuk menunjukkan Feng Shui kepada Nona Zhan pagi ini. Nona Zhan datang ke Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan pada sore hari dan berkata bahwa dia sangat berterima kasih kepada Anda karena telah menunjukkan kepadanya Feng Shui Villa. Dia sangat menghargai profesionalisme Anda. Dia awalnya ingin memberi Anda hadiah yang besar, tetapi Anda bersikeras, saya bersedia menerimanya. Tetapi Nona Zhan merasa kasihan karenanya. Jadi dia membeli mobil seperti itu, mencantumkan nama saya di atasnya, dan mengirimkannya langsung ke Lukisan dan Asosiasi Kaligrafi dengan truk kecil, mengatakan bahwa itu adalah kebaikannya dan dia menyuruhku menerimanya. Xiao Curan mendengar ini, dia tidak bisa menyalahkan dirinya sendiri dan berkata, Ayah, bagaimana kamu bisa membuat keputusan sendiri dan menerima hadiah mahal dari orang lain untuk Ye Chen? Xiao Changkun berkata dengan wajah polos, Curan, aku tidak mau menerimanya, tapi jika kamu membeli mobil ini, itu akan langsung atas namaku. Bahkan jika saya tidak mengambilnya, mobil ini tetap milik saya secara hukum. Saya juga mengendarai harimau dan sulit untuk turun. Sambil berkata, dia buru-buru berkata kepada Ye Chen, anak baik mertua, ayah benar-benar tidak ingin mengambil keputusan untukmu. Kuncinya adalah Nona Zhan punya ide yang sangat bagus. Saat mereka melihat kamu tidak menerima uang itu, mereka hanya menaruh mobil itu atas namaku dan mengirimkannya sudah berakhir. Terlebih lagi, kata mereka, nah, yang paling saya tidak suka dalam hidup ini adalah karena bantuan. Jika saya tidak bersedia menerima mobil ini, maka mereka tidak akan lagi mensponsori kami untuk pameran budaya. Jadi Presiden Pei juga mencobanya. Yang terbaik adalah membujukku untuk menerima mobil ini. Xiao Curan berkata dengan marah, Ayah, meskipun Nona Zhan meninggalkan mobil itu atas namamu, setidaknya kamu harus menelepon Marven dan meminta pendapatnya. Dia bahkan tidak mengangguk. Bagaimana kamu bisa begitu pandai membuat opini? Xiao Changkun agak malu dengan tuduhan Xiao Curan, dan dia berkata, Hei, Aku tidak takut mengecewakan niat baik Nona Zhan. Kamu ketahuilah juga bahwa Nona Zhan bukan hanya klien Ye Chen, tetapi juga anggota terkemuka dari Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan kami. Ye Chen tersenyum sedikit saat ini dan berkata, tidak apa-apa Curan. Ayah menerima mobil ini, itu adalah tindakan yang tidak berdaya, tolong berhenti menyalahkannya. Ketika Xiao Changkun mendengar ini, dia merasa seolah-olah dia telah diberikan amnesti dan berkata dengan penuh semangat, oh, menantuku yang baik, kamu masih yang paling adil dan objektif. Setelah mengatakan ini, dia bertanya dengan hati-hati, menantu yang baik, menurutmu apa yang harus saya lakukan dengan mobil ini? Ketika dia mengatakan ini, Xiao Changkun sangat gugup. Dia takut Marven akan memintanya mengembalikan mobilnya. Lagi pula, dia juga orang yang sangat sadar wajah, dan dia sangat menyukai Rolls-Royce culinan ini. Dalam perjalanan pulang saat mengendarai mobil ini, ia menemukan hampir semua orang di jalan akan menatap mobil ini dalam waktu lama. Dan saat dia mengendarai mobil ini di jalan, tidak ada yang berani menghentikannya, tidak ada yang berani membunyikan klakson di belakangnya. Berbeda dengan sebelumnya, ketika ia sedang mengendarai BMW 530 miliknya, ia sering dihadang oleh orang-orang, terutama mobil yang harganya lebih mahal dari miliknya. Orang-orang yang menghalanginya malah semakin tidak kenal ampun, bahkan hampir menabrak mobilnya berkali-kali, dan akhirnya dia menyerah dan mengerem untuk memberi jalan kepada orang lain. Apalagi temperamen Xiao Changkun sendiri sedang lesu, sehingga ia mengemudi dengan lambat, tidak cepat sama sekali. Seringkali ia bertemu dengan pengemudi yang tidak sabaran yang mengira ia mengemudi dengan lambat. Mereka akan terus membunyikan klakson dari belakang untuk mendesak, bahkan terus-menerus, balok. Terlebih lagi, ketika dia berbunyi bip dan berkedip, dan akhirnya melewatinya, dia akan menurunkan kaca jendela dan memanggilnya,
idiot sialan. Hal ini membuat Xiao Changkun merasa seolah-olah semua pengemudi di dunia adalah pasien kemarahan di jalan. Namun, ketika dia mengendarai Rolls-Royce Cullinan dalam perjalanan kembali ke Thomson Yipin dari Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi, dia menemukan bahwa semua pengemudi di dunia tampaknya telah sembuh dari gejala kemarahan di jalan raya sekaligus. Begitu ia menyalakan lampu sein, mobil di belakangnya akan langsung mengerem agar ia berpindah jalur, meski jaraknya puluhan meter darinya. Pasalnya, tidak ada yang berani main-main dengan mobil mewah seharga puluhan juta itu. Jika satu orang tidak berhati-hati dan dialah yang paling bertanggung jawab atau bertanggung jawab penuh, batasan 1 hingga 2 juta dari asuransi 3 pihak saja tidak cukup. Oleh karena itu, ini juga sangat memuaskan kesombongan Xiao Changkun. Berjalan di jalan raya, dia merasa seperti telah menjadi raja jalanan. Perasaan tidak kompeten kemanapun dia pergi adalah sesuatu yang belum pernah dia alami dimanapun dalam hidupnya. Karena itu, meskipun dia bertanya kepada Ye Chen apa yang harus dilakukan dengan mobil itu, dia diam-diam berdoa di dalam hatinya, berdoa agar Ye Chen mengizinkan dia menyimpan mobil itu. Alhasil, sebelum Ye Chen sempat berkata apa-apa, Malan berkata dengan penuh semangat, "Menantu yang baik, sekarang mobil ini sudah masuk ke rumah kita, tidak bisa dikirim lagi." Setelah itu, dia menyentuh mobil Cullinan. Pinggang emas berkata dengan menyedihkan, "Saya belum pernah naik Rolls-Royce seumur hidup saya. Anda tahu, keluarga kami telah tinggal di Thomson Yipin selama beberapa waktu. Meskipun villa ini adalah yang terbaik di Jinling, tapi mobil kami sangat sulit didapat oleh komunitas ini. Mobil yang masuk dan keluar di sini setiap hari adalah mobil mewah bernilai jutaan dolar. Kedua BMW seri 5 kita, bersama-sama, tidak seberharga separuh mobil orang lain. Sekarang sulit untuk menemukan mobil mewah itu sejajar dengan villa kita. Aku tidak bisa mengembalikannya sama sekali." Xiao Changkun jarang mengangkat tangannya menyetujui kata-kata Malan dan langsung menggema. "Ya, menantu yang baik, ibumu bilang begitu. Ya, keluarga kami tidak kekurangan apapun kecuali mobil mewah." Padahal, Marvan selalu memiliki 2 mobil sport ternama. Kedua mobil tersebut merupakan pemberian Qin Gang dan Wang Zhengang, model co-branded Bugatti Hermes dan Aston Martin 177. Namun, karena kedua mobil ini terlalu mencolok dan tidak praktis, Ye Chen tidak pernah mengantarnya pulang. Qin Gang selalu menyimpannya atas namanya. Butuh waktu lama sekali untuk mendapatkan kedua mobil itu, dan hanya digunakan oleh teman sekelas Xiao Churan di SMA, Zhang Xiaoman, ketika dia menikah. Usai pernikahan itu, kedua mobil tersebut kembali berdebu dan tidak pernah dikendarai lagi hingga saat ini. Terlebih lagi, meskipun Malan dan Xiao Changkun telah melihat kedua mobil itu, Ye Chen memberitahunya bahwa itu adalah pinjaman, dan dia tidak memiliki keraguan sedikitpun. Namun, karena kedua mobil itu, impian batin Malan akan mobil mewah pun tumbuh. Sekarang, sebuah Rolls-Royce Cullinan telah dikirim ke halaman rumahnya, dan nama suaminya Xiao Changkun tertulis di atasnya, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membuat Ye Chen mengembalikan mobilnya. Dia bahkan berpikir jika Ye Chen benar-benar ingin mengembalikan mobilnya, dia sebaiknya berbaring di bawah kemudi mobil. Tidak peduli siapa yang ingin mengembalikan mobil ini, biarkan dia melewatinya. Ye Chen bisa melihat panas di mata ayah mertuanya dan ibu mertuanya, tapi dia tidak ingin ada hubungannya dengan Zhan Feier itu. Namun, dia kemudian memikirkannya, karena Zhan Feier sedang memikirkan sesuatu, dia tidak perlu bersikap sopan padanya. Jadi, dia berkata kepada Xiao Changkun, "Karena ayah dan ibu sama-sama menyukai mobil ini, ayo kita simpan." Ketika Ye Chen berkata bahwa dia ingin menyimpan mobilnya, Xiao Changkun dan Malan sangat bersemangat hingga mereka hampir menitikkan air mata. Terutama Malan, dia terus bertepuk tangan dengan penuh semangat, lalu memarahi Xiao Changkun, "Xiao Changkun, mengapa kamu tidak segera membuka pintu mobil dan biarkan aku masuk dan mengalaminya? Aku telah hidup selama bertahun-tahun dan aku punya belum pernah naik Rolls-Royce." Xiao Changkun juga dalam suasana hati yang sangat baik. Dia segera mengeluarkan kunci mobil, menekan tombol buka kunci, lalu membuka pintu penumpang dan berkata kepada Malan dengan penuh perhatian, "Ayo, ayo,
Silakan duduk dan biarkan saya melihat apa itu Rolls-Royce. Rolls-Royce atap langit berbintang. Malan bertanya dengan heran, apa itu atap langit berbintang? Xiao Changkun melambaikan tangannya dan berkata, oh, kamu akan tahu setelah kamu masuk dan melihatnya. Malan segera naik ke kursi penumpang Rolls-Royce dan melihat ke atas. Lihat, dia langsung berseru, sayangku, ada banyak sekali bintang di mobil ini, Xiao. Changkun terkekeh, perhatikan, ada bintang jatuh yang lewat dari waktu ke waktu. Malan melihatnya dengan bingung. Ruzui bergumam, ya Tuhan, dia sangat cantik, kenapa aku tidak tidur saja di dalam mobil malam ini? Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba duduk tegak dan berkata kepada Xiao Changkun, cepat masuk ke mobil dan bawa aku keluar. Ayo jalan-jalan. Xiao Changkun baru saja berkendara pulang dari lukisan dan asosiasi kaligrafi. Dia tidak kecanduan mengemudi. Dia berpikir untuk pergi jalan-jalan nanti dan mendapatkan pengalaman yang baik. Tanpa diduga, Malan adalah orang pertama yang mengajukan permintaan tersebut. Jadi dia setuju tanpa ragu-ragu dan terus tertawa. Oke, kalau begitu aku akan mengajakmu keluar beberapa putaran. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Ye Chen dan Xiao Churan lagi, dan berseru, Churan, Ye Chen, kalian berdua, ayo jalan-jalan. Ye Chen menggelengkan kepalanya, ayah, kami tidak akan pergi. Kalian berdua bisa pergi dan jangan ganggu duniamu. Xiao Churan juga berkata, ayah, silakan saja, Ye Chen dan aku masih memiliki sesuatu untuk dibicarakan. Setelah mendengar ini, Xiao Changkun berhenti memaksa dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku akan pergi keluar dengan ibumu dulu, dan telepon aku jika kamu butuh apa-apa. Setelah itu, segera masuk ke dalam taksi dan tekan tombol start mobil. Mesin 12 silinder Rolls-Royce tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh pelan. Xiao Changkun bertanya pada Malan, kita mau kemana, Malan? Berseru, ayo pergi ke rumah ibumu dulu, ibuku. Xiao Changkun dia berkata dengan canggung, bukankah itu di sebelah? Itu benar. Malan mencibir, aku hanya ingin mengendarai mobil ke rumah ibumu di lantai bawah dan membiarkan mereka melebarkan mata anjingnya dan melihat baik-baik, ibu. Mereka juga mengendarai Rolls-Royce, mereka tidak tahu dari mana mereka mendapat uang sebelumnya. Mereka membeli Bentley dan bukan dia yang hebat. Kali ini, mereka harus memberi mereka obat tetes mata. Xiao Changkun buru-buru menghiburnya. Berkata, baiklah, kehidupan ibuku sudah cukup menyedihkan sekarang. Mengapa kamu membuatnya kesal? Apakah dia sengsara? Malan mengumpat dengan marah. Tidak peduli betapa menyedihkannya dia. Bisakah dia lebih sengsara dariku? Kakiku yang ketiga istirahat adalah hadiah darinya. Apakah kamu lupa? Apakah kamu ingin aku menceritakan kepadamu apa yang terjadi saat itu dari awal hingga akhir? Jangan sampai kamu, orang yang tidak berperasaan, melupakannya lagi segera setelah kamu berbalik. Xiao Changkun terbatuk. 2 kali, dia berkata tanpa daya, oke, tidak bisakah kamu pergi? Setelah itu, dia menyalakan mobil dan pergi keluar halaman. Xiao Churan hanya menghela nafas dan berkata kepada Ye Chen, suamiku, apakah kamu benar-benar berencana untuk menyimpan mobil ini? Ye Chen mengangguk dan berkata dengan santai, jika orang tua menyukainya, biarkan mereka mengendarainya dan memainkannya. Xiao Churan berkata buru-buru, tidak pantas bagi mereka untuk mengendarai mobil ini, itu terlalu flamboyan. Ye Chen tersenyum dan berkata, memberi mereka kesempatan untuk pamer, semua hormon dan energi mereka akan dibuang ke dunia luar, tapi jika kita tidak memberi mereka kesempatan untuk pamer, maka semua hormon dan energi mereka akan berubah menjadi kebencian. Mungkin dalam 1 atau 2 tahun ke depan, atau bahkan lebih lama lagi, mereka akan mengeluh kepada kita begitu kita kembali ke rumah ini, daripada mengeluh bahwa kita tidak menyimpan mobil ini, lebih baik menerimanya dengan senang hati dan membuat mereka puas. Pada titik ini, Ye Chen memandang Xiao Churan dan tersenyum sedikit, mengangkat alisnya dan bertanya, istri, apa yang harus dilakukan menurutmu? Setelah mendengar ini, Xiao Churan menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata dengan emosi, kamu benar, jika kita benar-benar mengembalikan mobil ini,
kurasa mereka berdua tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini dalam 1 atau 2 hari ke depan, tahun. Saat dia mengatakan itu, Xiao Churan juga berkata dengan sedikit cemas, "Suamiku, Nona Zan itu agak terlalu murah hati. Kamu baru saja meluangkan waktu untuk menunjukkan Feng Shui padanya pagi ini, dan dia memberimu hadiah yang sangat mahal. Ini bukan mobil yang cocok." Ye Chen berkata dengan santai, "Tidak ada yang tidak pantas, dia meminta sesuatu dariku." Xiao Churan ragu-ragu sejenak dan berkata, "Sore ini, ada seorang pria bernama Chen. Gadis itu datang ke perusahaan untuk mencari saya, mengatakan bahwa dia datang untuk membuat janji dengan saya atas nama Nona Zan untuk bertemu dan berbicara tentang dekorasi villa di Suyun Villa." "Oh," Ye Chen bertanya dengan penuh minat. "Nona Zan itu? Apakah Anda berencana mempekerjakan Anda untuk mendekorasi villa?" Xiao Churan mengangguk dan berkata, "Kedengarannya seperti itu." Setelah mengatakan itu, Xiao Churan mengerucutkan bibirnya dan berkata, "Nona Chen itu memberi saya gambaran kasar tentang anggarannya. Konon dibutuhkan biaya 50 juta untuk mendekorasi villa, dan biaya desainnya saja adalah 5 juta. Di pasar dekorasi rumah domestik, pengguna umumnya tidak mengakui biaya desain. Desainer biasa seringkali mengenakan biaya ratusan yuan per meter persegi untuk desain, yang bagi kebanyakan orang seperti perampokan. Oleh karena itu, ketika kebanyakan orang menemukan perusahaan dekorasi untuk mendekorasi, mereka akan meminta perusahaan dekorasi tersebut untuk membebaskan biaya desain. Kebanyakan perusahaan dekorasi juga pandai bermain-main, mereka hanya mengeluarkan template desain yang sudah dibentuk dan memberikannya kepada pelanggan untuk dipilih. Pada dasarnya pekerjaan sudah selesai. Pelanggan tidak mengeluarkan biaya desain apapun, namun efeknya tampaknya memuaskan, sehingga seiring berjalannya waktu, orang menjadi kurang bersedia membayar untuk desain tersebut. Ini juga merupakan situasi yang memalukan bagi banyak desainer dalam negeri saat ini. Xiao Churan sudah lama berkecimpung dalam dekorasi. Sebagian besar pelanggan dekorasi rumahnya sangat dermawan dalam dekorasi, namun sangat pelit dalam biaya desain. Sangat sedikit orang yang dapat secara langsung dan eksplisit membelanjakan 10% sebagai biaya desain seperti Fei Kexin. Ye Chen sedikit terkejut setelah mendengar ini. Dia tidak terkejut apakah biaya desain 5 juta itu terlalu banyak atau terlalu sedikit. Dia hanya terkejut dengan gaya akting Zan Feier. Meskipun wanita ini sengaja berusaha untuk dekat dengannya, operasi sebenarnya adalah untuk melayani dan menyenangkannya. Dia menyumbangkan beberapa lukisan kaligrafi kepada Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi, mensponsori pameran seni senilai Rp 50 juta, dan memberi Xiao Changkun sebuah Rolls-Royce culinan, lalu mengirimkan pesanan besar sebesar 50 juta kepada istri saya. Hal ini memberi Ye Chen perasaan bahwa seseorang sedang mengawasinya secara diam-diam dan menodongkan pistol ke arahnya, tetapi pistol itu tidak menembakkan peluru, melainkan permen. Kontras yang begitu besar membuat Ye Chen tercengang. Ketika Xiao Churan melihat Ye Chen terdiam, dia bertanya dengan sedikit ragu, "Suamiku, menurutmu apakah Nona Zan ini memberiku daftar yang begitu besar karena dia meminta sesuatu darimu, sama seperti dia ini seperti memberi ayah sebuah culinan?" Ye Chen mengangguk dengan tenang, "Ya." Xiao Churan dengan cepat bertanya, "Kalau begitu, apakah pantas bagiku untuk menerima pesanannya? Jika tidak sesuai, aku akan menolak, benar?" Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, "Dia mencarimu sebagai kerjasama biasa antara pihak A dan pihak B. Kalau mau terima, boleh terima. Kalau tidak mau terima, tolak saja. Tak perlu minta pendapatku." Xiao Churan berkata dengan canggung. Tapi dengan anggaran dan biaya desain yang dia berikan, dia sudah bisa menyewa desainer interior dalam negeri ternama. Tidak perlu datang ke saya. Premi di sini adalah terlalu tinggi. Aku khawatir jika aku menerimanya, kamu akan berhutang padanya. Nikmat, jika kamu tidak ingin membantunya, tetapi akhirnya harus membantu karena masalah sepele ini, maka aku akan membuat masalah untuknya, kamu." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Istriku, kamu tidak perlu memiliki beban psikologis sama sekali. Bahwa Zan Feier, hal-hal yang ingin kamu tanyakan padaku terlalu besar untuk diselesaikan dengan ketulusan yang begitu kecil.
Ye Chen telah dapat memastikan bahwa motif Zanfeier mendekatinya pasti untuk pil peremajaan. Oleh karena itu, berdasarkan premis ini, tidak peduli seberapa besar bantuan yang diberikan Zanfeier kepadanya, tidak akan ada gangguan di hatinya. Karena, dibandingkan dengan nilai pil peremajaan, bantuan kecilnya bahkan tidak berarti setetes pun. Tapi Xiao Churan merasa sedikit panik dan berkata, "Kalau tidak, aku tidak akan menjawab panggilannya." Melihat Xiao Churan tampak sedikit kecewa, Ye Chen bertanya, "Sayang, apakah kamu ingin mengangkat teleponnya? Ini proyek." Xiao Churan ragu-ragu lagi dan lagi, tetapi mengangguk sedikit dan berkata, "Ya." Setelah selesai berbicara, dia buru-buru menjelaskan kepada Ye Chen, "Sebenarnya, saya di sini bukan terutama untuk menghasilkan uang, tetapi dia villa memang memilikinya. Fondasi kerangka yang sangat bagus, ini adalah dua villa yang digabungkan menjadi satu, apartemen jenis ini tidak akan pernah tersedia lagi di Jinling. Apalagi anggaran dekorasinya sangat tinggi. Bagi desainer, semakin tinggi anggarannya, semakin banyak ruangan yang bisa mereka gunakan. Semakin besar, dengan cara ini, Anda memiliki kesempatan untuk membuat satu set karya dekorasi interior tingkat tinggi." Pada titik ini, Xiao Churan memandang Ye Chen dengan takut-takut dan berbisik, "Suamiku. Sebagai seorang yang terpenting bagi seorang desainer interior adalah menghasilkan karya yang sangat representatif. Jika Anda bisa memenangkan penghargaan dekorasi interior dengan karya representatif Anda, itu akan menjadi masalah besar bagi desainer individu dan studio desainer. Tapi aku belum menyelesaikan proyek desain independen yang besar. Jadi aku belum punya karya apapun yang bisa diikut sertakan ke kompetisi." Ye Chen mengangguk penuh pengertian dan bertanya padanya, "Ngomong-ngomong, istriku, M. Gran, apakah kamu mengerjakannya desain interior Hotel Bintang 6 Group?" "Tidak," Xiao Churan menjelaskan, "desain keseluruhan Hotel Bintang 6 Group di Hao dikerjakan oleh studio desain luar negeri yang sangat terkenal. Ini sangat besar. Itu paling masuk akal jika sebuah proyek dipasangkan dengan desainer terkenal. Awalnya, keluarga Xiao mengambil bagian dari proyek dekorasi interior. Kemudian, saya mendirikan studio dan bertanggung jawab atas beberapa proyek outsourcing. Kami juga mengikuti desain yang dibuat oleh yang lain, konstruksi." Ye Chen tersenyum tipis. "Saya mengerti. Istri saya, Anda juga ingin memiliki sebuah mahakarya yang sepenuhnya dirancang sendiri dan dapat diproduksi." "Iya." Xiao Churan mengangguk sedikit, lalu berkata, "Suamiku, aku sudah melihat gambar villa itu. Cocok sekali bagi para desainer untuk menunjukkan bakatnya. Jika kamu takut berhutang pada orang lain karena masalah ini, sebagai bantuan, saya tidak perlu membebankan biaya desain kepada mereka. Dan saya bahkan tidak akan langsung menangani konstruksi spesifik berikutnya. Saya sepenuhnya berkewajiban untuk mengambil proyek tersebut. Dalam hal ini, jika saya melakukan kebaikan pekerjaan di proyek ini, saya dapat menggunakan proyek ini untuk mendaftar ke kompetisi nasional tahun depan. Ini adalah Grand Prix Desain Interior." Setelah mengatakan ini, dia menatap Ye Chen dan bertanya dengan penuh semangat, "Suamiku, menurutmu ini baik-baik saja?" Setelah Ye Chen mendengar ini, dia sudah memahami perasaan sebenarnya dari hati Xiao Churan, kejar. Xiao Churan seperti sutradara baru di industri film dan televisi, tapi dia tidak pernah benar-benar memimpin produksi besar yang sukses. Oleh karena itu, ia hanya bisa bekerja sebagai junior di produksi besar sutradara lain, seperti menjadi direktur eksekutif atau direktur penurut. Sebagian besar proyek yang dipimpinnya seperti renovasi halaman kecil tempat tinggal orang tuanya oleh Du Haiking. Ukuran proyek secara keseluruhan relatif kecil, seperti film mikro, meskipun juga sebuah karya, pasti tidak akan dapat berpartisipasi di berbagai film, festival dan pemilihan penghargaan film dan televisi. Sekarang, Zanfeier menggunakan anggaran sebesar 50 juta untuk menyamai Villa Qinggang sebelumnya, yang setara dengan memberikan anggaran yang cukup kepada Xiao Churan dan bahkan memberinya tim aktor yang sangat bagus. Selama Xiao Churan setuju, dia akan melakukannya, karya pertama. Oleh karena itu, ketertarikan terhadap Xiao Churan secara alami sangat tinggi. Memikirkan hal ini, dia segera menatap Xiao Churan dan tersenyum lembut. "Istriku,
Aku baru saja mengatakan bahwa kamu tidak perlu memiliki beban psikologis apapun. Karena menurutmu proyek ini sangat cocok bagimu untuk memamerkan bakatmu, maka kamu bisa merasa bebas untuk berani. Ayo kita lakukan selanjutnya. Ketika Xiao Churan mendengar ini, dia bertanya dengan penuh semangat, apakah itu benar-benar mungkin, suami? Ye Chen mengangguk dan berkata dengan serius, tentu saja, saya selalu percaya pada kemampuan Anda dalam desain, tapi itu baru sekian lama. Tidak dianggap serius di keluarga Xiao akan mengubur bakat dan bakat Anda. Karena Anda ingin berkembang secara mendalam di bidang ini, Villa Zanfeir memang merupakan kesempatan bagus untuk Anda tunjukkan kekuatan pribadimu. Suamiku percaya pada kekuatanmu, ayolah. Xiao Churan dengan bersemangat memegang tangan merah mudanya dan berkata dengan tegas, jangan khawatir, suamiku, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Saat ini, Xiao Changkun sudah mengikuti instruksi Malan dan mengemudikan mobil ke pintu villa di sebelahnya. Setelah mobil berhenti, Malan menunjuk ke atap mobil dan berkata dengan tidak sabar, Xiao Changkun, buka sunroof. Saya akan berdiri di luar sunroof dan memanggil mereka. Xiao Changkun berkata dengan santai, mobil ini tidak memiliki sunroof. Mata Malan membelalak. Apa, mobil seharga lebih dari 10 juta yuan bahkan tidak memiliki sunroof? Bukankah ini terlalu buruk? Bukankah BMW 530mu juga memiliki sunroof panoramik? Xiao Changkun menunjuk ke langit berbintang di dalam mobil. Mengenai atap mobil, ia menjelaskan, saya memilih atap langit berbintang yang lebih mahal. Kalau saya memilih atap langit berbintang, bagian atasnya tidak bisa dibuka, jadi tidak ada sunroof. Anda hanya bisa memilih satu dari keduanya antara atap langit berbintang dan sunroof, Malan berkata dengan marah. Lupakan, aku akan membuka jendelanya. Saat dia mengatakan itu, dia menurunkan jendela penumpang dan berteriak ke arah rumah Nyonya Xiao. Kamar tidur, Qian Hongyan, kamu di rumah, Qian Hongyan. Xiao Changkun tertegun dan berseru, bukankah Qian Hongyan mencuri uang ibuku dan melarikan diri beberapa waktu lalu? Mengapa kamu meneleponnya? Malan berkata dengan tidak sabar, kamu tidak tahu apa-apa, ini disebut memukul ular 7 inci, dan tentu saja saya harus menaburkan garam pada luka mereka. Setelah mengatakan itu, dia terus berteriak, apakah Qian Hongyan ada di rumah? Saat ini, Nyonya Xiao baru saja selesai menyajikan Xiao Changqian dan Xiao Hailong menyelesaikan makanannya. Karena pendapatan Xiao Weiwei terus meningkat akhir-akhir ini, kehidupan keluarga beranggotakan 4 orang ini akhirnya meningkat pesat. Dari sebelumnya tidak dapat mengungkapkan kesalahan, secara bertahap berkembang ke tingkat yang benar-benar berkecukupan. Terlebih lagi, Xiao Changqian dan Xiao Hailong akhirnya mendapat kesempatan untuk mendapat pengobatan formal. Jadi kecepatan kesembuhannya cukup bagus, dan sekarang saya bisa berjalan perlahan di tanah dengan tongkat. Namun, jari-jarinya perlahan pulih, dan keduanya masih belum bisa merawat diri mereka sendiri sepenuhnya, sehingga mereka harus bergantung pada wanita tua itu untuk memberi mereka makan sesendok demi sesendok di rumah. Xiao Hailong baru saja selesai makan dan bersendawa ketika dia mendengar seseorang memanggil nama ibunya Qian Hongyan di luar. Jadi, dia tanpa sadar bertanya, ayah, nenek, apakah kamu mendengarnya? Sepertinya seseorang memanggil nama ibuku. Xiao Changqian tiba-tiba berkata dengan marah, jangan menyebut ibumu kepadaku, aku marah ketika memikirkan tentang dia. Saat dia sedang berbicara, teriakan Malan datang dari luar lagi. Ketika Nyonya Xiao mendengar ini, dia berseru, suara ini, kedengarannya seperti Malan, Malan. Saat Xiao Changqian mendengar ini, tiba-tiba dia mengertakkan giginya dengan marah dan mengumpat dengan marah. Apa-apaan ini? Apa yang sedang dilakukan Malan? Aku bahkan belum melunasi hutangnya padanya untuk suami yang istrinya tidak setia di balkon itu. Namun dia berani memprovokasiku, lihat aku. Jangan panggil dia perempuan jalang. Xiao Changqian sangat marah. Sambil mengumpat, dia berjuang untuk bangun. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuh kruk, bersiap untuk bergegas ke balkon untuk bertarung dengan Malan. Meskipun Nyonya Xiao sedikit kesal, dia segera menghentikan Xiao Changqian dan berkata dengan marah, Malan benar-benar pecundang sekarang. Kami tidak bisa menyinggung perasaannya,
Jadi sebaiknya kamu tidak keluar. Ketika Xiao Hailong mendengarnya ini, dia segera menyusut dan menghela nafas dengan sedih. Ya, ayah, apakah kamu tidak mendengarkan apa yang dikatakan Wei Wei? Pekerjaannya saat ini diselesaikan oleh Marven untuknya. Keluarga kami bergantung pada pendapatan Wei Wei untuk menghidupi keluarga kami. Jika Anda menyinggung Malan sekarang, keluarga kita harus pergi minum angin barat laut besok. Ekspresi Xiao Changqian tiba-tiba menjadi sangat jelek, dan dia berkata dengan wajah gelap, biar ku beritahu, Ye Chen memang membantu Vivi dan kami, yang bisa dianggap sebagai kebaikan bagi kami. Karena dia adalah menantu Malan, aku tidak perlu khawatir tentang apa yang Malan menyinggung perasaanku di masa lalu. Berbicara tentang ini, Xiao Changqian berkata dengan marah, tapi sekarang dia sudah datang ke gedung kita. Memanggil nama ibumu? Bukankah itu hanya tamparan di wajah? Rumah mereka tidak jauh dari rumah kita. Saat itu, ibumu mencuri uang nenekmu dan melarikan diri, dan milikmu nenek bahkan menelepon polisi. Bukannya Malan tidak tahu? Bukankah ini pertanda jelas adanya masalah? Xiao Hailong berkata dengan marah, itulah yang terjadi. Tapi meskipun kita mengetahuinya dengan baik, kita hanya bisa berpura-pura bingung. Aku tidak ingin menjalani kehidupan yang sama dengan berbaring di tempat tidur dan mati kelaparan. Xiao Changqian juga sedikit frustrasi. Setelah beberapa saat, dia melambaikan tangannya dan menghela nafas. Hei, lupakan itu. Aku tidak mengenalnya sebanyak dia, perlakukan saja dia seperti dia. Anjing itu menggonggong di bawah, dia lelah menggonggong. Jadi dia mungkin harus keluar, Nyonya Xiao. Tua berkata dengan setuju, Changqian, kamu akhirnya membuat beberapa kemajuan dari sebelumnya. Laki-laki adalah laki-laki yang bisa membungkuk dan meregang. Sebelumnya kamu menderita terlalu sedikit. Pada saat ini, Malan, yang berada di bawah, telah berbicara lama sekali, tetapi ketika tidak ada gerakan sama sekali, dia berkata dengan marah, wanita tua itu, Xiao Changqian dan Xiao Hailong pasti bertingkah seperti kucing di rumah, semuanya begitu. Sayang sekali, tidak ada yang berani keluar dan menantang, Xiao. Changkun menggelengkan kepalanya dan berkata, karena mereka tidak berani menjawab, ayo pergi. Tidak, Malan mendengus dingin dan berkata dengan tegas. Jika aku pergi sekarang, mereka akan berpikir bahwa aku, Malan, hanya memiliki begitu banyak kemampuan. Setelah itu, dia meninggikan suaranya sedikit. Dan berteriak keras, Xiao Changqian, aku tahu kamu ada di rumah, kaki, lengan dan tanganmu semuanya dipatahkan oleh anak buah Wudonghai. Kemana lagi kamu bisa pergi kecuali berbaring di tempat tidur? Jangan bertingkah seperti kura-kura. Aku bahkan tidak berani kentut. Xiao Changqian memuntahkan darah dan memaksa dirinya untuk berdiri, menggunakan kruk untuk pergi ke balkon. Nyonya Xiao tua segera berdiri dan ingin menghentikannya, tetapi dia sudah tua. Dia baru saja selesai melayani kedua pria itu, dan sangat lelah. Dia tidak bisa menghentikannya untuk sementara waktu, jadi dia hanya bisa mengikutinya ke kamar teras. Xiao Changqian baru saja melangkah ke teras dan melihat Malan menjulurkan kepalanya ke dalam kendaraan off-road, dan dia mengumpat dengan marah. Malan, apakah kamu mencari masalah aku, Xiao Changqian? Belum merekrut atau memprovokasimu akhir-akhir ini? Ayo di sini. Apa maksudmu dengan anjing yang menggonggong lama di bawah? Malan mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada menghina, aku datang menemui istrimu Qian Hongyan. Di mana dia? Biarkan dia keluar, aku baru saja mengangkatnya les-lesku. Ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, Malan tiba-tiba lupa model apa mobil ini, jadi dia berbalik dan bertanya pada Xiao Changkun. Mobil ini disebutku. Xiao Changkun menggosok pelipisnya tak berdaya. Berkata, ini culinan. Oh, ya, setelah Malan selesai berbicara, dia segera menjulurkan kepalanya lagi dan berkata kepada Xiao Changqian, saya baru saja mengambil Rolls-Royce culinan. 1.000 berapa? Xiao Changqian menatap Rolls-Royce culinan, gemetar karena marah. Nyonya Xiao di samping mendengar bahwa mobil itu bernilai lebih dari 10 juta, dan matanya hampir tersedot oleh mobil itu. Xiao Changqian menahan amarahnya dan bertanya dengan suara dingin, kamu baru saja mengambil mobil, mengapa kamu datang ke rumah kami untuk pamer?
Malan berkata dengan wajah serius, "Oh, sayang sekali, aku tidak menunjukkannya berangkat kepadamu, aku di sini untuk menemui istrimu, istri Qian Hongyan." Saat dia mengatakan itu, dia hanya bisa menghela nafas, dan berkata dengan emosi, "Qian Hongyan dan aku adalah saudara ipar perempuan. Kami berdua tidak beruntung selama 8 kehidupan dan menjadi menantu keluarga Xiao, jadi kita berada di perahu yang sama." Pada titik ini, Malan berkata dengan sedih, "Hei, kakak ipar, keadaannya bahkan lebih buruk dariku, hamil dan mengalami keguguran di usia tua sungguh berbahaya ke tubuh. Jadi aku ingin mengajaknya keluar dan naik mobil baru kita untuk bersantai. Ini akan membuatmu merasa lebih baik." Setelah Xiao Changqian mendengar apa yang dikatakan Malan begitu banyak, terutama ketika dia mengatakan itu Qian Hongyan sedang hamil dan mengalami keguguran, dia tiba-tiba menjadi marah, menunjuk ke arah Malan, dan mengumpat dengan marah, "Malan, kamu bajingan, kamu tahu dengan jelas bahwa Qian Hongyan melarikan diri sudah lama sekali. Namun kamu masih datang ke sini untuk mempermalukanku dengan segala cara. Aku akan menghajarmu sampai mati." Brengsek. Dengan itu, Xiao Changqian, dia hendak melakukannya mengayunkan tongkat di bawah lengannya dan memukul kepala Malan. Saat Malan melihat Xiao Changqian mencoba memukulnya dengan tongkat, dia tiba-tiba berkeringat dingin. Jangan bicara apakah Xiao Changqian bisa menabraknya. Dengan pria besar seperti Culinan yang diparkir di sini, Xiao Changqian bisa dengan mudah menabrak mobil dengan tongkatnya. Malan merasa mobil ini berharga lebih dari 10 juta yuan. Jika benar-benar rusak, bagaimana keluarganya punya uang untuk memperbaikinya? Bahkan katanya bisa dibuka tanpa membuat lubang. Tapi kalau kacanya pecah, jendelanya tidak bisa dibungkus dengan lembaran plastik, atau menggunakan selotip untuk menutupi jendela yang pecah menjadi jaring laba-laba, bukan? Saya akhirnya mendapatkan mobil mewah. Tetapi jika saya terluka lagi, bukankah itu berarti saya tidak akan menangis? Pada saat kritis ini, Nyonya Xiao dengan cepat melangkah maju, meraih lengannya, dan berseru, "Changgan, kamu tidak bisa memukulnya, jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri. Kamu bisa, jangan pukul dia. Kamu harus memikirkan Hai Long dan aku, jika kamu menghancurkan ini, bagaimana keluarga kita bisa bertahan?" Ketika Xiao Changqian mendengar ini, air mata penghinaan tiba-tiba mengalir, dan dia tersedak. "Bu, saya tidak harus mengikuti Anda melawan saya." Tetapi Malan benar-benar menindas orang lain. Nyonya Xiao tua memegang tongkat dengan erat dan berkata dengan sedih, "Changqian, bersabarlah dengan tenang sebentar dan ambillah mundur selangkah untuk membuka langit." Xiao Changqian terdiam beberapa saat, dan akhirnya menghela nafas dan menjatuhkan tongkatnya ke tanah. Melihat Nyonya Xiao maju untuk menghentikan Xiao Changqian, Malan merasa lega. Kemudian, dia berkata kepada Nyonya Xiao, "Nyonya tua, saya telah mengenal Anda selama hampir 30 tahun, dan Anda akhirnya melakukan sesuatu yang manusiawi hari ini, Nyonya." Xiao dia merasa terhina, tapi dia hanya bisa berkata kepada Malan, "Malan, keluarga kami tidak boleh menyinggung perasaanmu. Sebagai wanita tua, aku mohon, tolong jangan datang untuk mengolok-olok keluarga kami lagi." Malan tidak menyangka bahwa dia selalu ingin Nyonya Xiao, yang sombong dan bahkan pendendam, akan benar-benar tunduk pada dirinya sendiri. Hal ini membuatnya sedikit terkejut, tetapi dia tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Pada saat ini, dia melihat dua orang berjalan menuju satu sama lain di bawah lampu jalan dari sudut matanya. Dia meliriknya tanpa sadar dan berseru kaget, "Ya Tuhan, Qian Hongyan, kamu. Kenapa kamu kembali?" Xiao Changqian tidak melihat kedua orang itu. Sobat, ketika Malan menyebut Qian Hongyan lagi kali ini, kemarahan yang baru saja berhasil ditenangkan oleh Nyonya Xiao tiba-tiba meledak beberapa kali. Dia mengumpat dengan marah, "Malan, kamu benar-benar anjing sialan sehingga kamu tidak bisa berubah pikiran. Aku akan bertarung denganmu hari ini." Setelah mengatakan itu, dia mengambil tongkat lainnya dan hendak membuangnya. Nyonya Xiao segera meletakkan tongkatnya. Dia memeluknya erat dan berkata dengan keras, "Changqian, impuls adalah iblis." Malan menjadi cemas saat ini, menunjuk ke sosok yang menghindar tidak jauh dari sana.
dan berkata dengan keras, "Xiao Changqian, lihat dengan jelas, Qian Hongyan benar-benar kembali, hilang." Xiao Changqian meliriknya dan tiba-tiba merasakan darah di sekujur tubuhnya seperti sumur minyak yang telah ditembus, dan dengan keras, darah itu langsung menuju ke topi Tianling. Dia menatap sosok yang dikenalnya dan mengumpat dengan marah, "Qian Hongyan, kamu benar-benar berani untuk kembali." Saat ini, Xiao Changkun di dalam mobil juga melihat Qian Hongyan berjalan bersama Xiao Weiwei. Setelah melihat orang itu dengan jelas, rahangnya hampir jatuh ke tanah, dan dia berseru, "Hariku, Malan, apakah mulut burukmu mendapat berkah di kuil Qixia? Mengapa kamu memanggil Qian Hongyan?" Qian Hongyan, Hongyan tiba-tiba muncul. Malan juga tercengang dan bergumam, "Seharusnya tidak, aku belum pernah ke kuil Qixia selama 2 atau 3 tahun. Xiao Changkun berkata dengan canggung, "Kamu, ini terlalu aneh, kupikir aku baru saja melihat hantu." Malan menenangkan diri dan berkata, "Tidakkah kamu melihat bahwa Qian Hongyan sedang berjalan dengan Xiao Vivi? Mungkin Xiao Wei memanggilnya kembali." Xiao Changkun mengangguk dengan ringan dan bergumam, "Benar, bagaimanapun juga, kita adalah ibu kandung." Kali ini, Xiao Changqian meraung di teras, membuat Nyonya Xiao tidak bisa menahan untuk tidak melihat ke arah jarinya. Melihatnya, dia melihat Qian Hongyan dengan takut-takut bersembunyi di belakang Xiao Weiwei, wajahnya penuh kegugupan dan ketakutan. Kalau soal membenci Qian Hongyan, Nyonya Xiao tidak lebih buruk dari Xiao Changqian. Selain menipu putranya, memanjakan orang luar, dan bahkan menulari putranya dengan penyakit, alasan mengapa Nyonya Xiao sebenarnya paling membenci Qian Hongyan adalah karena dia mencuri uang hasil jerih payahnya dari supermarket. Uang hasil jerih payahnya sebesar 100 yuan, mendapatkan uang yang dia dapatkan kembali, dan 100 yuan yang ingin dia bayarkan sebagai kompensasi setelah dia ditampar di aula depan rumah Thomson Yipin. Meskipun 200 yuan tidaklah banyak, di mata wanita tua itu, kejahatan Qian Hongyan sudah cukup untuk ditembak 8 kali. Menurutnya, Qian Hongyan bisa dimaafkan karena mencuri dari laki-laki, tapi tidak mencuri uang. Selain itu, tidak peduli siapa yang Anda curi, Anda tidak dapat mencuri uang hasil jerih payah Nyonya Xiao. Jadi, Nyonya Xiao tiba-tiba menjadi marah, menunjuk ke arah Qian Hongyan di bawah, dan mengumpat dengan keras, "Qian, kamu mencuri uangku, dan kamu masih punya keberanian untuk kembali, segera menjauh dariku, jangan pernah memasuki rumahku." Qian Hongyan menangis dan tidak tahu bagaimana cara memohon. Jadi Xiao Weiwei berkata, "Nenek, aku meminta ibu untuk kembali, memang benar ibu seharusnya tidak mencuri uangmu, tapi dia juga punya alasannya sendiri. Kuharap kamu dapat melihat bahwa dia adalah ibuku. Demi wajah, maafkan dia kali ini." "Jangan pernah berpikir tentang itu," Nyonya Xiao tua berseru hampir tanpa ragu-ragu, "selama wanita tuaku masih ada hidup, Qian Hongyan tidak akan pernah mau memasuki pintuku." Saat dia berkata, dia segera berkata kepada Xiao Changqian, "Changqian, hubungi polisi sekarang dan katakan bahwa pencuri yang mencuri 200 yuan uang hasil jerih payahku telah kembali, minta polisi untuk datang dan menangkapnya, hukuman dia 10 tahun 80 tahun, bertahun-tahun." Xiao Weiwei buru-buru berkata, "Nenek, ada kesalahan dalam masalah ini, dan itu bukan kesalahan ibuku saja, jika kamu belum menindasnya saat itu dan bahkan tidak membiarkannya makan lengkap, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu?" Nyonya Xiao berkata dengan sangat emosional, "Weiwei, pikirkan baik-baik kenapa aku tidak memberi makan wanita jalang bau ini. Itu karena dia telah melakukan banyak hal dan aku minta maaf. Ini tentang ayahmu, dia tidak hanya merasa kasihan pada ayahmu, tapi dia juga merasa kasihan padamu dan Hai Long. Dia bahkan merasa kasihan pada aku dan nenek moyang keluarga Xiao kami. Dia telah benar-benar mempermalukan keluarga Xiao kami, Nyonya." Xiao tua begitu kata-kata ini keluar, Xiao Changqian segera menggema, "Weiwei, apa yang dikatakan nenekmu memang benar. Seluruh keluarga kami punya telah benar-benar dipermalukan oleh ibumu, dan aku juga disakiti olehnya. Dia itu hanya masalah melarikan diri sebelumnya, tetapi kamu telah membawanya kembali sekarang. Bukankah ini hanya menimbulkan masalah bagi kita?"
biarkan dia pergi dan jangan pernah kembali lagi. Mata Xiao Weiwei memerah dan dia berkata, "Ayah, nenek. Nenek saya meninggal beberapa waktu yang lalu, dan ibu saya dikucilkan oleh paman saya di keluarga kelahirannya. Sekarang dia tidak punya tempat tinggal. Aku putrinya. Aku tidak bisa melihatnya langsung di jalan." Qian Hongyan di samping. Dia tidak bisa menahan tangisnya. Dia berjalan ke bawah, berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, dan menangis, "Bu Changgan, itu salahku sebelumnya. Aku tidak melakukan yang terbaik sebagai menantu dan istri. Tanggung jawab dan kewajiban. Aku mohon, demi membesarkan anak untuk keluarga Xiao, beri aku kesempatan untuk mengubah caraku. Aku mohon." Nyonya Xiao berkata dengan jijik, "Sebagai seorang wanita, apa yang terjadi padamu yang menikah dengan keluarga kami dan membesarkan anak untuk keluarga kami? Bukankah ini tugasmu? Menurutmu mengapa aku bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan? Kamu masih punya banyak pahala." Qian Hongyan menangis dan berkata, "Bu, saya tidak mengatakan bahwa saya memiliki pahala apapun. Tetapi bahkan jika saya tidak memiliki pahala apapun, saya telah berada di keluarga Xiao selama bertahun-tahun, jadi aku masih harus bekerja keras. Sekalipun aku tidak bekerja keras, bagaimanapun juga aku tetap lelah, kan? Setelah bertahun-tahun, kamu masih memiliki perasaan meskipun kamu punya anjing. Kenapa kamu begitu tidak berperasaan padaku?" Nyonya Xiao tua mencibir, "Jika saya punya seekor anjing." "Seekor anjing? Akankah seekor anjing mencuri uang saya? Jika saya memelihara seekor anjing, akankah anjing itu menduakan anak saya?" Ketika Xiao Changqian mendengar ini, dia merasa kesemutan dan tidak nyaman di sekujur tubuhnya, dan berkata dengan suara rendah, "Oh Bu, metafora macam apa yang kamu gunakan? Itu terlalu tidak pantas." Nyonya Xiao tua memutar matanya ke arah Xiao Changqian dan mendengus. "Ada apa tidak pantas? Apa yang aku katakan itu kasar? Di mataku, Qian Hongyan lebih buruk dari seekor anjing. Beraninya kamu mengambil pujian karena memiliki anak bersamaku, dia juga pantas mendapatkannya." Malan, yang dari tadi diam, menjadi marah. Ketika dia mendengar ini dan mengutuk berkata, "Dasar wanita tua sialan, kata-katamu lebih busuk daripada kentut. Apakah menurutmu wajar bagi kami wanita untuk melahirkan anak dan bekerja keras untuk keluarga Xiaomu? Jangan lupa, kamu adalah seorang wanita juga. Ketika Anda seorang menantu perempuan, jika Anda menyentuh dengan ibu mertua seperti Anda, saya kira Anda akan diperas sampai mati oleh ibu mertua Anda sebelum Anda hidup sampai usia 30. Nyonya tua Xiao mendengus dingin, "Hah, hidupku baik-baik saja. Tapi ibu mertuaku yang berumur pendek meninggal lebih awal. Anakku yang berumur 30 tahun saat itu, ibu mertuaku sudah meninggal selama 2 tahun. Malan segera dengan sinis berkata, "Ya, aku benar-benar iri padamu, hidupmu sangat baik, tidak seperti aku dan Qian Hongyan. Hidup kami sangat menyedihkan. Ibu mertuaku bukan hanya orang jahat, tapi dia juga seorang orang tua." Nyonya Xiao sangat marah hingga dia muntah darah dan mengutuk, "Malan, kamu, apa yang kamu katakan tentang aku?" Malan berkata dengan dingin, "Aku bilang kamu sangat jahat sehingga kamu masih orang tua. Kamu orang tua yang jahat, sangat jahat. Kamu, Nyonya Xiao sangat marah. Dia menunjuk ke arah Xiao Changqian dan mengertakkan gigi dan memerintahkan, "Changqian, pukul dia sampai mati." Ekspresi Xiao Changqian sangat terkejut, dan dia teringat apa yang baru saja dikatakan ibuku. Kemudian dia mulai membujuk, "Bu, bertahanlah dalam ketenangan sebentar dan mundur selangkah untuk membuka dunia. Inilah yang baru saja kamu ajarkan kepadaku." Nyonya Xiao sangat marah. Ada pepatah lain yaitu, "Bertahanlah dalam ketenangan sejenak dan mundur selangkah untuk memikirkannya." Semakin kamu marah, kamu bisa mundur dari masalah ini hari ini. Tapi aku tidak bisa mengatakan itu. Dia mengulurkan tangannya, meraih tongkat penyangga Xiao Changqian, dan berkata dengan marah, "Kamu tidak berguna, lepaskan aku sendiri yang hancurkan dia." Bersambung.